Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita. Kali ini kita akan masuk ke analisis klaster. Dalam tutorial ini kita tidak akan membahas secara teori apa itu analisis klaster. Kita langsung ke penggunaan R dalam analisis klaster. Tapi secara ringkas bahwa klaster kita mengelompokkan sekumpulan data. Dasar pengelompokannya bisa macam-macam. Bisa dari sisi objeknya, bisa dari banyak hal. Dan analisis klaster yang kita gunakan itu tergantung pada tipe data dari himpunan data yang kita miliki. Dan kita lihat sekarang, kita akan mulai dengan analisis K-min. Kita akan menggunakan data iris yang banyak contoh-contohnya di internet. Ini untuk memudahkan kita memahaminya. Saudara-saudara bisa mengulanginya kembali dengan melihat tutorial-tutorial yang ada di internet. Kita lihat dulu yang pertama, kita mulai dengan analisis K-min cluster. Oke. Saya buat datanya adalah data iris. Saya sebut iris 1 saja. Oke. Kita lihat 5 data yang pertama. Kita jalankan dulu iris. Oke, iris 1. Oke, sebentar, data iris. Oke. Oke. Kita punya data iris 2. Oke. Ini datanya. Oke, selanjutnya kita perhatikan data ini ada kolom, ada 5 kolom. Kita lihat atrib dari iris 2. Ada kolom yang berkaitan dengan sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, serta satu kolom spesies yang tipe datanya itu adalah kategorial. Nah, sementara untuk K-min datanya harus numerik. Oleh karena itu kita akan keluarkan spesies ini, kolom spesies dari kumpulan data kita. Yang kita akan hitung adalah, kita lihat iris 2, kemudian kolom spesies. Kita nyatakan dari data kita adalah 0. Oke. Kita cek bagaimana tipe data kita sekarang. Hit dari iris 2. Oke. Data kita sekarang sudah
Jadi data iris 2 kita sudah tidak memuat lagi spesies. Tidak muat lagi kolom spesies. Oke. Atau kalau kita mau selanjutnya kita hitung analisis dengan K-min. K means iris 2 dengan K sama dengan 3. 3 kelompok. Baik, kita pindahkan di sini supaya mudah kita. Oke. Ini saya berikan adalah menghilangkan kolom spesies pada data iris. Oke. Kemudian kita lakukan analisis dengan K-min. Ini analisis K-min. Oke. Hasilnya kita cek hasilnya K-min dot result. Perhatikan hasilnya di sini. Jadi kita punya hasilnya adalah untuk sepal lens, sepal width, petal lens kita punya 3 kelompok, 1, 2, 3 dengan rata-ratanya masing-masing. Klasternya ini dengan rata-rata, perhatikan jumlah kuadrat 88,4%. Selanjutnya kita plot dalam kurung iris 2 yang kita pakai datanya adalah untuk sepal lens. Yang data yang kita pakai adalah untuk sepal lens. Lens sama sepal width. Kolom yang kita pakai adalah K-min result untuk cluster. Perhatikan di available komponennya, untuk komponen yang kita masukkan adalah cluster. Oke. Kita jalankan. Oke. Perhatikan kelompoknya sekarang ada yang warna merah di grafik yang dihasilkan. Jadi ada kelompok berwarna merah. Nah, masalahnya ada 2 kelompok. Kelompok ini gabung-gabung. Kelompok warna hitam dengan kelompok warna hijau. Tidak terkelompokkan dengan jelas. Nanti kita akan lihat. Kita tambahkan 1 titik pada masing-masing kelompok ini. Poin K-min result. Kemudian titik tengahnya kita tentukan center.
dari sepal lens koma sepal width titik width sepal width komanya 1 sampai 3, kemudian jenis poinnya ada 8, kemudian checksnya 2. Oke, saya enter di sini dan kita jalankan. Maka hasilnya ada PCH8 tanda bintang untuk setiap kelompok. Itu untuk bisa juga kita lakukan plot terhadap data yang lain. Ini di sini ada petal lens sama petal width-nya. Kita bisa buat misalnya petal lens kemudian petal width. Oke. Hasilnya perhatikan ada 2 kelompok yang juga tidak bisa terkelompokkan dengan baik. Salah satunya adalah, dan kita tambahkan titik tengahnya, kita copy dari atas, tambahkan titik tengahnya dengan menggantinya petal lens petal kemudian petal width. Oke. Menandai titik tengahnya. Kemudian untuk kamin, sekarang kita ke mediannya. Ke edit cluster. Ini mirip dengan kamin. Oke, fungsi yang digunakan adalah kita menggunakan fungsi pam dan bisa pam. Nah, akan tetapi perhatikan bahwa untuk algoritma pam itu kurang efisien jika datanya terlalu besar. Gantinya adalah kita gunakan algoritma Clara. Oke, kita lihat dulu, kita install dulu paketnya. Install paket. Kalau belum terinstall silahkan diinstal. Jadi install paket dari FTC. Kalau belum terinstall, kebetulan saya punya sudah, maka saya kasih tanda pagar. Lalu kemudian jangan lupa untuk diaktifkan, diberi FTC. Oke, sudah. Kita lihat untuk data, masih datanya adalah S2 pam K besar adalah pam K iris 2.
yang tadi kita sudah hilangkan kolom spesiesnya. Oke. Oke, kita lihat PAM bagaimana hasilnya. Maka hasilnya adalah nilai mediannya, asupan lens 5,0, 3,4 dan seterusnya. Ada dua kelompok yang terbentuk. Nah, sekarang kita cek berapa jumlah klasternya. Untuk cek ini klasternya, kita lihat jumlah klasternya apa, number cluster ya. PAM Karsal number cluster NC. Kita copy sini supaya mudah kita perbaiki. Ini adalah memeriksa jumlah cluster yang terbentuk. Oke. Ada dua cluster yang terbentuk. Sekarang kita lihat bentuk klasternya dengan menggunakan tabel secara ini. Kita memeriksa klaster. Dari spesies yang ada. Oke. Kita buat tabelnya, tabel PAM titik keresan. Oke. Untuk PAM objek, perhatikan di sini ada di PAM objek, dolar PAM objek. Oke. Kemudian dolar dari PAM objeknya itu ada beberapa atribut yang lain, itu clustering. Oke. Clustering, iris, dasarnya adalah spesies. Ingat, jangan pakai spesies 2 tapi menggunakan jangan menggunakan iris tapi gunakan iris. Kalau iris 2, kolom spesiesnya tidak bisa hilangkan. Oleh karena itu gunakan iris, kemudian dolar spesies. Oke. Kita jalankan. Maka kita punya dua kelompok. Tadi kan NC-nya adalah, perhatikan di PAM Resal NC itu hasilnya adalah ada dua kelompok. Karena dua kelompok Sentosa itu 50 itu jelas dengan 0, kemudian Virginica itu 50 juga jelas kelompoknya. Yang tidak jelas adalah versicolor. Versicolor itu masih kurang bisa dipisahkan karena ada satu yang masuk ke kelompok yang pertama. Jadi ada satu data masuk ke kelompok pertama, 49 data lainnya masuk ke kelompok 2. Ini maksudnya. Dia bergabung pada kelompok 1 dan 2, jadi masih bisa sulit dipisahkan. Tapi kalau untuk Sentosa seluruhnya itu masih dalam kelompok 1, kemudian Virginica itu seluruhnya berada pada kelompok yang kedua. Yang masalah dari versicolor itu tidak bisa terbedakan karena ada satu yang masuk ke kelompok satunya dan 49 data berada dari kelompok yang kedua. Kita lihat layout datanya, layout, kemudian matriksnya kita berikan adalah C 1,2 kemudian koma 1,2. Itu untuk layout grafiknya, layout grafik per
per halaman yang bisa tampil, Oke. Kita jalankan. Oke. Jadi ini adalah pengaturan berapa grafik yang akan muncul di sini dalam satu halaman. Itu ada 2 gambar dalam satu halaman. Kemudian kita plotnya itu adalah pam titik result, kemudian objeknya itu pam ini harusnya pam K ya, pam K ini dolar pam objek. Oke. Perhatikan yang tampil ada 2 gambar. Kita perbesar gambarnya. Perhatikan 2 kelompok ini. Dan kelompok 1 ada kelompok kedua, komponen 1 sama komponen 2. Oke. Sekarang kita kembalikan layout grafiknya ke semula. Jadi layoutnya, matriksnya kita kasih 1 saja. Oke. So, ini maksudnya adalah merubah layout grafik. Kita kecilkan supaya kelihatan datanya. Oke, dia akan kembali seperti semula. Itu untuk Medoid. Sekarang kita lihat lagi ke penggunaan paket cluster. Jadi ada paket yang lain di dalam analisis cluster. Kita gunakan paket cluster. Gimana bedanya dengan yang lain? Oke. Jangan lupa diinstal. Perintahnya adalah install titik packages kemudian cluster. Kalau sudah diinstal, kalau belum silahkan diinstal, kalau sudah silahkan dipastikan untuk diaktifkan cluster. Oke. Aktif sudah. Lalu kita lihat masih data yang sama. Masih data yang sama. Kita lihat ke fungsi pam. Kita gunakan fungsi pam. Itu pam dalam kurung iris 2 yang dipakai. Perhatikan yang sudah dihilangkan kolom spesies tadi. Kemudian K-nya sama dengan 3 kelompok. Oke. Kita lihat hasilnya. Dalam bentuk tabel dalam kurung pam titik result, kemudian dolar. Kita lihat pamnya itu ke klasternya, berapa jumlah klasternya, kemudian didasarkan pada iris tabelnya antara datanya, kemudian iris 2 ya, iris saja, dolar spesies. Oke. Perhatikan dari hasilnya kita lihat bahwa Sentosa itu dia berada pada klaster pertama, sementara versicolor sama Virginica itu tidak bisa terkelompokkan dengan baik karena perhatikan ada 48 data berada pada kelompok 2 dan ada 2 data berada pada kelompok 3. Demikian halnya dengan Virginica, ada 14 data yang berada pada kelompok 2 dan 36 data berada pada kelompok yang ke-3. Sehingga yang bisa kita kelompokkan dengan baik itu adalah Sentosa saja. Yang lainnya itu masih agak kabur. Oleh karena itu perlu ada tindakan-tindakan selanjutnya untuk bisa memisahkannya dengan baik. Oke, itu yang
sekarang kita lihat hasil plotnya. Bisa juga kita plot sebagaimana yang tadi. Untuk ngeplotnya bisa kita gunakan layout yang sebelumnya. Untuk memudahkan kita copy lagi ini layoutnya. Perlu akan pengetikan ulang, kita tempatkan di sini. Oke, kita layout. Oke, untuk menampilkan dua grafik maksudnya. Lalu kemudian kita plot pam titik result. Di hasilnya seperti apa. Oke, nah, ini hasilnya. Pam itu sama bentuknya, akan kelihatan datanya. Nah, ada dua kelompok, perhatikan tiga kelompok ini, dua kelompok yang lainnya itu masih bergabung. Ini yang betul-betul terpisah. Oke, kita kembalikan layoutnya. Oke. Demikian untuk penggunaan fungsi dari pam dan pam-k. Selanjutnya kita lihat ke klaster hierarki. Klaster hierarki yang berjenjang. Oke. Kita buat sampelnya dulu. Kita pakai IDX sampel 1 sampai dengan iris 1,40. Oke, kita cek IDX itu samplingnya. Oke, ini sampel datanya 40 data. Jadi maksudnya adalah dari yang pertama sampelnya di iris itu untuk yang kolom pertama. Lalu kemudian kita buat sampelnya. Iris sampel iris IDX, oke, kita lihat iris sample. Oke. Ini data kita. Oke. Kita hilangkan spesiesnya dari iris sampel ini. Dolar spesies. Perhatikan cara menghilangkan satu kolom dari suatu data yang kita akan analisis. Cukup dengan mengetikkan iris sampel dolar spesies spesifik pada kolom yang kita mau hilangkan, kemudian jadikan dia sebagai null. Oke. Maka kalau kita lihat, iris sampel oke, salah pengetikan, harusnya adalah sample. Oke, kita lihat hasilnya iris sample. Perhatikan sudah tidak mengandung lagi kolom spesies. Oke, kita lanjutkan dengan hierarki cluster. Kita sebut dengan HC hierarki cluster. Itu perintahnya adalah H cluster
H cluster, datanya apa, kemudian metodenya apa. Kita masukkan datanya adalah distributori dist dari iris sampel metodenya adalah average. AV. Oke. Udah selesai. Sekarang kita plot atau kalau kita mau ngecek datanya, nah, kita punya cluster. Metodenya adalah, kalau kita lihat dari hasilnya, datanya metode clusternya adalah average, kemudian jarak yang digunakan adalah Euclidean. Nah, jumlah datanya ada 40. Sekarang kita plot untuk melihat bagaimana bentuk dari clusternya. Plot yang kita plot adalah HC nya, objeknya, kemudian dengan min 1, labelnya sama dengan iris species. Oke. Datanya IDX, sampelnya IDX. Oke. Oke, maka kita punya sekarang grafik dendrogram. Ketikkan ini adalah Sentosa versicolor, Virginia versicolor. Ini yang dua, perhatikan untuk Sentosa terkelompokkan dengan baik, sementara yang lainnya sama dengan metode-metode sebelumnya. Versicolor sama Virginia itu tidak terkelompokkan dengan baik. Nah, selanjutnya kita tambahkan, tambahkan kotak rectangular HC cluster. Jadi rectangular REC, rectangular artinya kotak persegi dari data HC dengan K sama dengan 3. Artinya kelompoknya 3, K sama dengan 3. Oke. Ini bentuk kotak, mana kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok ada 3, satu kelompok ini ya. Jelas, yang lainnya adalah gabungan dari Virginia dan versicolor. Kemudian kita buat grupnya, groups cut 3 HC, K sama dengan 3. Oke. Misalnya perhatikan. Ada 3 kelompok. Lihat groups, ambilkan yang mana. Oke, inilah hasilnya. Mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Itu untuk yang hierarki dengan dendrogramnya. Selanjutnya kita lihat ke cluster density. Cluster dengan pengklasteran dengan density. Oke. Paket yang kita pakai adalah FPC. Tadi sudah diinstal, sekarang kita tinggal aktifkan library FPC. Oke. Data kita pakai data iris 2. Kemudian kita buat kelompoknya iris 2, iris min 5. Iris min 5 ini sama dengan perintah sebetulnya. Jadi iris min 5 itu adalah kecuali kolom kelima, atau kita lihat dulu iris 2 itu. Kita lihat data iris head iris.
Oke, kita cek dulu datanya. Perhatikan ada 5 di 1 2 3 4 5. Ada 5 kolom. Sekarang kita akan hilangkan kolom space dengan cara saya buat iris 3 datanya supaya mudah. Yaitu iris min 5. Iris tidak termasuk, jadi iris tidak termasuk kolom kelima maksudnya. Berarti kan tanda siku itu adalah indeksis ya, indeksis dari data. Jadi kalau kita bikin sesuatu di program, kalau kita menggunakan data terus kurung siku, itu adalah tanda indeksis, yaitu yang posisi data di mana. Itu kolom pertama, kolom kedua, atau data kesekian dan seterusnya. Itu kalau menggunakan tanda kurung siku. Semua program apapun, Anda mau pakai R, Anda mau pakai Python, Anda mau pakai C, mau pakai apapun, itu sama semua. Mau pakai PHP ke apapun, itu sama semua. Jadi harus dipahami dalam bahasa pemrograman supaya mudah kita belajar pembahasan pemrograman yang lain. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita periksa iris 3, height iris 3. Apa jadinya? Maka tanpa kolom space sekarang. Spaces maksud saya. Sekarang kita lakukan analisis dengan density base. Itu db scan. Oke, db scan. Kemudian iris 3, 0,42, min PTS dengan lim. Oke, kita lihat DS hasilnya. Ada border, ada sheet, ada total. Perhatikan hasil scan-nya. Sekarang kita bandingkan tabel DS dolar cluster, iris species. Oke. Kita sekarang ada 1 2 3 4. Tidak ada yang terkelompokkan dengan baik. Makanya kalau kita lihat, kalau kita plot, dalam kurung DS, iris 3. Perhatikan. Tidak ada yang terkelompokkan dengan baik, karena masih ada yang gabung-gabung dari sisi kelompok-kelompok data yang ada. Kita lihat yang lainnya. Plot dari DS, iris 3 untuk kolom dari 1,4. Oke, coba kita lihat. Oke. 1 dan 4. 1 dan 4 berarti petal width sama sepal length. Ini masih ada gabung, perhatikan masih ada 1 di sini. Oke, kita plot clusternya, plot lagi. Cek lagi plot cluster untuk iris 3, DS cluster. Perhatikan juga masih demikian. Nah, sekarang kita cek data yang kita punya. Yang kita bikin data baru. Itu
new data, plus matrix, run if 10 kali 4, koma min sama dengan 0, koma max sama dengan 0,2, koma n row sama dengan 10, koma n col sama dengan 4. Oke, kita punya data baru. Oke. Dari matriks yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita prediksi kira-kira prediknya itu untuk DS, iris 3, data baru. My pred. Oke, itu 3, 2, 0, ada 3 kelompok. Kita plot iris 3 C 1,4 kolomnya 1 plus DS dari cluster. Oke, hasil plotnya ini juga masih ada bergabung, belum terkelompokkan dengan baik. Kita cek sekarang poin datanya. Oke, my predictnya kita simpan di atas sini biar mudah. Ya, data barunya kita copy ke sini. Oke, kemudian my predictnya kita juga tempatkan di sini. Plotnya juga kita copy biar mudah kita perbaiki. Lalu kita lihat poin dari data baru untuk C 1,4. PCH nya adalah bintang, kemudian kolomnya sama dengan 1 plus my red, checksnya sama dengan 3. Oke. Itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok. Dan tabel prediknya my pred, iris, species, tabel my pred, iris, species, ida X.
Selanjutnya adalah validasi klaster. Untuk memvalidasi klaster kita bisa menggunakan banyak sekali. Kita bisa menggunakan determin atau bootmin dan seterusnya. Sekarang kita coba salah satu dari paket yang kita pakai adalah untuk cluster valid. Jangan lupa untuk diinstall sebelum jika belum diinstal. Kalau sudah, Anda tinggal mengaktifkannya dengan menggunakan perintah library. Data kita pakai adalah data iris. Oke. Data iris kita print datanya, iris, digitnya kita tambah menjadi 4. Bisa enggak? Oke. Oke. Kita ambil data sebagiannya, iris, 1 sampai 4. Ini tanpa ikutkan kolom yang terakhir, jadi kolom pertama sampai kolom ke-4 saja. Semua baris, jadi perintah ini iris, tampilkan semua baris untuk kolom 1 sampai 4. Oke, itu. Oke. Nampak. Sekarang kita lihat CB. Oke. Cluster boot. Cluster boot. Datanya sort, boot. Metodenya adalah jitter, range sama dengan 3, cluster. Metode clusternya adalah min CBI. Oke. Kita lihat hasilnya. Ada yang kurang. Oke. Kita punya sekarang. Kita lihat si BJ jitter min. Oke. Sekarang kita pakai metode bootnya. Di jitter, sekarang kita pakai boot. Oke. Kita rubah saja supaya ini CB boot. Oke. Sekarang CBB untuk bootman. Demikian seterusnya. Itu untuk validasi dari klasternya. Demikian untuk klaster. Nanti untuk kasus yang lengkap dari A sampai Z-nya kita akan berikan pada tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.